Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Putri Sari, NPM 1941-2016, kelas akuntansi 19BX. Di sini saya akan melakukan critical review film terhadap film yang bertemakan pendidikan yang berjudul Jembatan Pensil. Film yang diproduksi oleh Grahandika Visual yang disutradarai oleh Hasno Broto, diproduseri oleh Tias Abioga, produser eksekutif Laode Hairun, penulis skenario adalah Eksan Zen. Film yang dirilis pada tanggal 7 September 2017 ini memiliki tokoh diantaranya, yaitu Didi Mulya berperan sebagai Ondeng, Aska berperan sebagai Aska, Angger Bayu berperan sebagai Inal, Fikram berperan sebagai Atar, Permata Jingga berperan sebagai Yanti, Naila berperan sebagai Nia, Meriam Bilbina berperan sebagai Ibu Farida, Alicia Rininta berperan sebagai Ibu Aida, Kevin Julia berperan sebagai Gading, Deden Bagas berperan sebagai Pak Mone, dan juga Andi Bersama berperan sebagai Pak Guru. Latar belakang pembuatan film Jembatan Pensil ini berdasarkan pengalaman pribadi sang produser dan juga sang penulis skenario. Ringkas cerita, film Jembatan Pensil ini menceritakan tentang sebuah persahabatan 5 anak di sekolah dasar di SD Toe, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yaitu persahabatan antara Ondeng, Inal, Aska, Yanti, dan juga Nia. Persahabatan mereka adalah persahabatan yang luar biasa karena bermacam-macam keterbatasan dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Seperti Ondeng diceritakan berperan sebagai anak dengan keterbelakangan mental, tetapi memiliki cita-cita untuk membangun sebuah jembatan dan ia dapat menggambar sketsa. Kemudian ada Inal yang memiliki keterbatasan penglihatan. Setiap pagi anak-anak berangkat menuju sekolah dengan jarak cukup jauh. Beberapa anak harus lewati bukit, sungai untuk sampai ke SD Toya. SD Toya adalah sekolah gratis yang hanya memiliki 1 orang guru. Tetapi suatu hari Pak Guru mengumumkan kepada siswa bahwa SD Toya akan ada guru baru yang bernama Bu Aida. Bu Aida adalah anak dari Pak Guru tersebut. Pada menit ke-53, Ondeng merasa sangat terpukul karena kehilangan seorang ayah. Ayahnya adalah seorang nelayan yang harus kehilangan nyawa pada saat nelayan. Pada suatu hari, jembatan yang biasa dilewati oleh 4 anak sahabat Ondeng tersebut rubuh pada saat teman-teman Ondeng akan menyeberang. Tetapi dengan adanya jembatan rubuh tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap belajar menggapai cita-cita. Akhirnya, sebuah kisah Gading membantu mereka untuk menyeberangi sungai untuk dapat sekolah dengan menggendong mereka satu persatu dengan bahunya. Setelah jembatan mereka rubuh tersebut, Bu Aida dan Pak Guru dibantu oleh Gading berinisiatif untuk melakukan sekolah, yaitu mengajak anak-anak belajar dari alam. Anak-anak sudah terbiasa dekat dengan alam dan sangat menikmati pengalaman belajar dengan alam tersebut. Di ending cerita pada menit 1 jam 24 menit, ketakutan dan pikiran Ondeng akan kehilangan seorang ayah yang meninggal dunia pada saat di laut membuatnya lepas kendali sehingga dia berlari menuju laut dan mengejar ayahnya menggunakan perahu yang sudah rusak tersebut. Akhirnya Ondeng meninggal dunia karena Ondeng tidak dapat berenang pada saat perahu yang ia tumpangi oleng. Cita-cita Ondeng untuk membuat jembatan tersebut direalisasikan oleh Gading dan juga masyarakat di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Analisis elemen plot pada film ini, klimaks adegan dimulai pada menit ke-53 di mana Ondeng harus kehilangan seorang ayah yang ia cintai, ayahnya yang sedang melaut. Bapakmu pernah bilang, nelayan itu hidup dan matinya di laut. Elemen kreatif dalam film ini mampu menggambarkan bagaimana masyarakat penduduk Kabupaten Muna mencari mata pencarian sebagai penenun, peternak, dan juga nelayan, serta menunjukkan keindahan alam Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Opini mengenai
film Jembatan Pensil ini, yaitu setelah menonton film ini cocok untuk semua kalangan karena film ini banyak mengambil pelajaran atau dapat kita ambil pelajaran seperti nilai pendidikan dan juga nilai agama seperti adegan Pak Mono yang sedang melakukan gerakan sholat di sebuah perahu ketika ia sedang bekerja sebagai nelayan. Ketiga adalah nilai sosial, yaitu tolong menolong seperti adegan di ending cerita. Kekurangan film ini yaitu ada pada bagian dimana Ibu Farida yang ingin menjodohkan anaknya, yaitu Ibu Guru Aida. Tetapi pada bagian ini tidak diceritakan secara terperinci atau tidak diceritakan secara utuh sampai tuntas. Simpulan dalam film ini adalah kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa-mahasiswi harus tetap semangat berjuang untuk menggapai sebuah cita-cita. Karena di luar sana, di pelosok negeri sana ada anak dengan keterbatasan atau ketidakmampuan mereka untuk tetap sekolah dengan nyaman. Bahkan ada yang menempuh pendidikan dengan sangat susah payahnya untuk dapat belajar di sekolah. Untuk itu kita harus tetap semangat dalam belajar dan juga tetap kita harus menjadi seseorang yang tolong menolong. Dan juga dalam film ini kita diajarkan dengan sebuah pensil kita dapat menulis sebuah hal atau sebuah hal-hal dengan baiknya. Demikian critical review film mengenai film Jembatan Pensil. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.